no wallet, pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dump it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Mahfud MD adalah seorang tokoh politik yang dikenal di Indonesia. Dia dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai isu politik penting dan perannya dalam bentuk kebijakan publik. Mahfud MD memulai karirnya di dunia politik pada usia yang muda dan sejak itu telah memainkan peran penting dalam aspek kehidupan politik di Indonesia. Menggali jejak politik Mahfud MD sangat penting karena dapat memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana politik berfungsi di Indonesia. Dengan memahami latar belakang dan pengalamannya, kita dapat lebih memahami bagaimana keputusan dan bagaimana isu politik diprioritaskan. Selain itu, dengan mempelajari jejak politik Mahfud MD, kita juga dapat belajar tentang tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh politisi di Indonesia. Ini bisa memberikan kita tentang bagaimana wawasan dan pengaruh positif dan menciptakan kebijakan yang lebih baik dan efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Muhammad Mahfud Mahmudin atau yang dikenal dengan Mahfud MD. Jadi Muhammad Mahfud Mahmudin atau yang dikenal dengan sebutan Mahmud MD adalah seorang akademisi, hakim dan juga politikus Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1997. Mahfud MD memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam ilmu hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya, Mahfud MD melanjutkan pendidikan magister di bidang ilmu politik. Dia juga meraih gelar doktor dalam ilmu hukum. Pendidikan yang solid ini memberinya dasar yang kuat dalam memahami berbagai aspek politik dan juga hukum. Awal karirnya dimulai sebagai seorang akademisi di bidang ilmu hukum, sebagai seorang dosen di Universitas Islam Indonesia, setahun setelah memperoleh gelar sarjana hukum di universitas tersebut. Selain itu, Mahfud MD juga terlibat dalam dunia peradilan sebagai hakim. Dia juga kemudian memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik dan juga meniti karir politiknya. Pada tahun 2019 hingga 2024, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan di Indonesia. Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas, Mahfud MD telah memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan politik dan hukum di Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanan politik dan prestasi Mahfud MD selama berpolitik. Pada tahun 2000, Mahfud MD pernah diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ia memegang jabatan ini hanya 1 tahun, yaitu sampai pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2001, ia juga diangkat menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 3 hari. Lalu pada tahun 2004, Mahfud MD juga terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Setelah menjadi anggota DPR, pada tahun 2008, ia terpilih sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dan berhasil mengalahkan petahana Jimli Asidiki untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang kedua pada waktu itu. Kemudian, dari tahun 2019 hingga tahun 2024, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan pada tahun 2024 ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Mahfud MD juga terlibat dalam pemilihan Presiden 2024, yang mana dia dipilih sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 yang mendampingi Ganjar Pranowo.
Partisipasinya dalam pemilihan menunjukkan pengakuan atas pengalaman politik dan rekam jejaknya dalam berpolitik. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pilihan partai politik dan prestasi yang telah dicapai oleh Bapak Mahfud MD selama berkarir di bidang politik. Yang pertama itu pilihan partai politik. Bapak Mahfud MD sendiri sebelum tahun 2008, ia berafiliasi dengan Partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Namun setelah itu, ia ingin melanjutkan karirnya dalam bidang politik sebagai politisi independen. Yang kedua yaitu prestasi dalam bidang politik. Ada beberapa prestasi yang diraih oleh Bapak Mahfud MD dalam bidang politik. Yang pertama itu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bapak Mahfud MD sendiri terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Di bawah kepemimpinannya, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan keberlakuan konstitusi dan hak-hak warga negara. Yang kedua, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebagai Menteri Koordinator, Bapak Mahfud MD bertanggung jawab mengkoordinasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menjadi kontribusi pada penegakan hukum dan keamanan. Bapak Mahfud MD sendiri telah berperan penting dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di Indonesia, di mana kebijakan-kebijakan yang diperjuangkannya berdampak pada keadilan dan ketertiban masyarakat. Jadi yang berikutnya adalah 4 tampilan sebagai komunikator politik. Mahfud MD yang dikenal sebagai Muhammad Mahfud Mahmudi memiliki peran yang signifikan sebagai komunikator politik di Indonesia. Mari kita analisis tampilannya dari berbagai aspek. Yang pertama adalah etos atau etika. Etos mengacu pada karakter dan integritas komunikator. Mahfud MD memiliki latar belakang akademis yang kuat sebagai seorang akademisi hukum. Pengacaranya di bidang hukum konstitusi menunjukkan komitmennya pada pengetahuan dan integritas. Namun, beberapa kontroversi seperti keputusannya yaitu ketika pada tahun 2020 Mahfud MD memperbolehkan kerumunan massa menyambut kepulangan Habib Rizieq. Meskipun saat itu pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Nah, keputusan ini kontroversial karena melanggar protokol kesehatan dan mengabaikan risiko penularan virus. Kemudian yang kedua adalah patos atau emosi. Patos berkaitan dengan kemampuan komunikator untuk mempengaruhi emosi dan perasaan audiens. Mahfud MD terkadang menggunakan bahasa yang kontroversial seperti pernyataannya tentang hak ateis dan komunis di Indonesia, yang mana Mahfud MD pernah menyatakan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengakui hak bagi ateis dan komunis. Pernyataan ini memicu reaksi emosional dan kontroversi dari berbagai pihak. Kemudian yang ketiga itu mengenai logos atau logika. Logos ini mengacu pada kemampuan komunikator untuk menyampaikan argumen yang rasional dan berbasis fakta. Mahfud MD memiliki latar belakang hukum dan telah berperan dalam pengambilan keputusan hukum di Indonesia. Namun beberapa keputusannya yang kontroversial dapat mempengaruhi persepsi logisnya. Contohnya itu ketika keterlibatannya dalam penanganan konflik Papua. Sebagai Menteri Koordinator, Mahfud MD terlibat dalam penanganan konflik di Papua. Ia berupaya memperjuangkan dialog damai dan penyelesaian masalah di wilayah tersebut. Namun situasi Papua masih kompleks dan belum sepenuhnya terselesaikan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan kognitif. Sebagai seorang akademisi hukum, Mahfud MD memiliki kemampuan kognitif yang kuat dalam menganalisis masalah hukum dan kebijakan. Namun keputusan-keputusannya yang kontroversial juga menunjukkan adanya bias atau ketidakseimbangan dalam pemikirannya. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan afektif dan psikomotorik.
Mahfud MD memiliki kemampuan afektif dalam mempengaruhi emosi dan sikap masyarakat melalui komunikasinya. Dalam hal psikomotorik, sebagai seorang orator dan pemimpin, ia memiliki kemampuan berbicara dan memimpin dengan efektif. Jadi teman-teman, secara keseluruhan Mahfud MD adalah komunikator politik yang kompleks dengan kelebihan dan kekurangannya. Peran dan dampaknya tergantung pada konteks dan audiens yang dia hadapi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tentang Bapak Mahfud MD. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, di mana ada pengalaman politik dari Bapak Mahfud MD sendiri, di mana dia memiliki pengalaman yang luas dalam politik Indonesia, termasuk sebagai Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua adalah kredibilitas akademis, di mana sebagai akademisi hukum ia memiliki kredibilitas dalam bidang konstitusi dan hukum. Yang ketiga adalah minat sosial. Bapak Mahfud MD sendiri aktif membahas isu-isu sosial yang relevan dengan masyarakat. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Ada beberapa kelemahan politik dari Bapak Mahfud MD, yaitu yang pertama, tidak punya basis massa, di mana kekurangan utama dari Mahfud MD adalah kurangnya basis massa politik yang kuat. Yang kedua, kontroversi pernyataan, di mana ada beberapa pernyataannya seperti tentang hak ateis dan komunis yang memicu kontroversi. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Ada beberapa peluang dalam konteks politik dari Bapak Mahfud MD sendiri, yaitu yang pertama adalah calon wakil presiden. Nah, sebagai calon wakil presiden, Bapak Mahfud MD itu memiliki peluang untuk mempengaruhi pijakan dan juga memperjuangkan isu-isu penting. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi, di mana fokus pada pemberantasan korupsi dapat meningkatkan citra politik dari Bapak Mahfud MD sendiri. Yang terakhir itu adalah threats atau ancaman. Nah, ada beberapa ancaman. Yang pertama itu adalah kontroversi dan skandal. Kontroversi dan skandal dapat merusak reputasi politik dari Bapak Mahfud MD sendiri. Yang kedua itu adalah persaingan dengan calon lain. Nah, persaingan dengan calon wakil presiden lain dapat mempengaruhi elektabilitas dari Bapak Mahfud MD. Nah, berikut ini kelompok kami mengambil beberapa kesimpulan tentang salah satu tokoh politik Indonesia, yaitu Bapak Mahfud MD, di mana beliau memiliki pengalaman dalam hukum, keterlibatan politik, kontroversi, integritas, dan etika. Nah, pengalaman dalam hukum, Bapak Mahfud MD ini memiliki pengalaman yang luas dalam bidang hukum, terutama sebagai seorang akademisi dan juga hakim konstitusi. Kontribusinya dalam pengembangan hukum dan konstitusi Indonesia dapat dianggap sebagai prestasi yang signifikan. Lalu yang kedua adalah keterlibatan politik. Sejak bergabung dalam pemerintahan sebagai menteri, Bapak Mahfud MD telah terlibat dalam berbagai kebijakan dan juga kontroversi politik. Hal ini mencakup perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki dampak signifikan pada peta politik Indonesia. Yang ketiga adalah kontroversi. Sejumlah kebijakan dan juga pernyataan Bapak Mahfud MD telah memicu kontroversi dan juga kritik dari berbagai pihak. Misalnya beberapa kritik terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial seperti RUU Omnibus Law dan penanganan kasus HAM di Indonesia. Pernyataannya dalam beberapa konteks juga menuai pro dan kontra. Lalu yang terakhir itu adalah integritas dan etika. Di sisi lain, Bapak Mahfud MD juga dihargai karena integritasnya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang hakim dan juga pejabat pemerintah. Penilaian terhadap integritasnya dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang individu.